Sini ya, masuk. Ayahnya kemana ayahnya? Lagi pergi. Lagi pergi. Gimana? Jadi nggak mau ke itu RPK? Ke dulu ah. Lagi mau ini dulu. Kenapa? Gak apa-apa. Masih pengen ada di sini dulu. Siapa itu? Belum siap ya? Iya. Ya, kucing teh, kucing. Tapi kalau positif mau berangkat sih, pengen ya. Apa masih inilah abu-abu dulu. ya, jadi sekarang udah bener-bener set gitu ya. Tapi masih belajar ya, masih. Jadi RPK-nya enak di situ mah kayak enak lah pokoknya. Ayahnya nggak ada. Nggak ada. Lagi ke Payep katanya. Oh, sampai. Tapi punten ya ya. Enak kita ngobrol. Kalau bisa nih, jangan sampai ayahnya tahu dulu. Takutnya nanti ayahnya marah, emosi. Nanti ibu yang ceritalah, yang tahu persis yang kejadiannya gitu. Dia yang rasain seperti apa. Silakan Bun, saya nggak bisa ngomong. Pak Is kenal sama ibu? Baru tahu sih. Sebelumnya ibu minta maaf. Maaf ya, saya tidak melibatkan Pak Rosi, ayah atau apa Pak? Ayah. Karena ini sifatnya misalkan Mas Faiz itu anaknya, jadi anaknya sudah perlu tahu ya. Iya. Perlu tahu. Ini yang ibu rasakan selama ini, jadi supaya tidak ada kesalahpahaman antara saya dan keluarganya Mas Faiz. Ngerti? Sebelumnya juga ibu minta maaf. Nah, selama ini Pak Is, apa yang Pak Is dengar tentang saya? Ya, cuman tahu ayah ini doang, dekat. Ayah dekat itu informasi dari siapa? Ya dari orang-orang. Dari orang-orang. Yang ibu minta maaf banget ya, mohon maaf. Nanti tolong Pak Is sedikit-sedikit ya, ini jangan langsung emosi ya. Kalau karena Pak Is sebagai anaknya, enggak Pak Is anak baik ya. Daripada ibu harus cerita ke orang lain, lebih baik ibu cerita ke Pak Is sebagai anaknya. Tadinya ibu mau ini freesil gitu, tapi alangkah baiknya ibu cerita dulu sama Pak Is yang sekarang dekat sama ayah satu rumah gitu ya. Nah ini, kemarin itu punten ya, jujur ibu merasa terganggunya begini. Udah 2 hari ini. Kemarin nyegat di jalan, arah ibu kerja ke kantor, ke sekolah. Sampai akhirnya ngikutin ke sekolah. Tadi pagi lagi dia ngikutin lagi. Nah saya ibu nggak tahu tujuannya apa gitu loh. Nyegat ibu, terus ngikutin ibu ke sekolah. Sampai akhirnya karena ibu nggak mau bicara. Karena kan maaf ya Pak, yang namanya itu kan punya etika, punya sopan santun. Ibu punya rumah, kenapa harus di jalan-jalan gitu loh, paham? Nah ini Bu, dia ngechat seperti ini. Nah ini apa maksudnya? Punten. Enggak. Apa ibu harus cerita dari awal ke Pak Is? Itu ancaman buat ibu Mas. Ibu nggak tenang, nggak nyaman. Kok ayah mau nyadap HP ibu, tujuannya buat apa? Dia nggak terima itu karena apa gitu. Ini ngechat ini kesini ke siapa Bu? Ke ibu. Nyuruh disampaikan ke ibu. Ibu ini yang sepengetahuan. Jangan emosi. Jangan ya. Sepengetahuan Pak Is, ayah pernah cerita apa tentang ibu coba? Kalau ceritanya nggak pernah cerita apa-apa Bu. Nggak pernah cerita apa-apa, kayak ya diem aja kayak gitu. Nah, diem aja. Kakak-kakaknya Mas Faiz tahu nggak? Kalau misalnya dari Kak Baci atau yang lain tuh, ya cuman taunya ayah emang kayak ini apa namanya deket. Tapi kan ya nggak sampai tahu sampai kayak gini loh Bu. Ya segitunya loh Bu.
Kalau ini kan udah termasuknya kayak apa ya? Dia sampai ngancem-ngancem kayak gini kan. Maksudnya itu sampai ada hak mau ngesadap HP kan nggak ada hak ayah di situ kan. Iya, nggak punya hak. Lagian pertama dia ngechat ibu juga, dia itu nggak minta izin nge-save nomor ibu. Tahu-tahu dia WA, tahu-tahu dia udah ada di depan rumah ibu malam-malam mau ke rumah. Kata ibunya, maaf Pak, udah malam. Kalau mau ada yang dibicarakan, ya bisa lewat WA. Saya takut ada timbul fitnah gitu. Nah, dari awal juga istilahnya ibu tahu dia suka sama ibu, tapi kan mohon maaf, ibu proses cerai aja belum nyampe setahun, baru kemarin bulan 12. Nah, di situ ibu punya trauma besar. Ibu bilang sama ayah, "Pak, lebih baik kita temanan saja. Saya trauma, saya belum bisa membuka hati untuk siapapun, termasuk Bapak. Lebih enak temanan, dari awal juga kita temenan gitu kan." Betul nggak Mas? Ibu, betul kayak gitu kan? Tetapi ayahnya Pak Is itu ngerasa kalau ibu itu suka dan mau sama dia. Jadi gini, Coba cuma menjelaskan, soalnya saksinya banyak ya. gini, kalau ayah tuh ya punya analisa tuh ya, analisanya tuh analisa yang salah. Sugestinya dia tuh kalau Bu Uni tuh suka sama dia, padahal dari awal dari awal baik-baik ya, ngomong baik-baik sampai secara kasar sudah dijelaskan situ, sampai terakhir juga sudah ya, ngomong langsung lagi karena dianya penasaran sudah dijelaskan kalau Bu Uni itu tidak suka dan belum mau menikah karena masih trauma, kedua masih belum pengen lah, belum pengen. Tapi yang di benak pikiran ayahnya Pak Is itu tuh dia tuh tidak mau menerima, sampai dia itu cemburunya itu sangat brutal. Sampai Brutal semua cemburunya. sama ibu dicemburuin. Semua orang yang dekat sama Bu itu dimusuhin sama dia, dicemburuin sama dia, gitu loh. Maksudnya maksudnya kalau kita itu kan di sini kan warga, sesama warga ya pengennya kan silaturahmi terjalin, ngeguyup gitu kan. Jadi nggak maulah ada perselisihan, keributan kayak gitu, terus salah paham gitu kan. Enaknya kan kita baiklah, kita sesama tetangga gitu kan. Cuman yang jadi ayahnya Pak Is tuh ya kadang orangnya pelin-pelan. Iya, dia ngomong, iya saya mau jadi tetangga yang baik, saya udah benci sama Bu Uni ini. Tapi kalau misalnya Bu Unya iya udah mau mau respect, dianya belum apa-apa aja udah malah nambah menggebu-gebu lagi kayak gitu. Kayak kemarin ya contohnya nih ayah, bener nggak sih sebenarnya udah nikah belum? Yang mau Ayah sama Lilik tuh, sama Lilik dah udah menikah belum? Lilik. Iya, Lilik siapa? Adiknya mama, adiknya Bibi. adiknya ibu. Nikah enggak? Kok maksudnya Dianya keluar-keluarnya begitu nyampe sama adiknya mama? Iya, sama orang-orang. Makanya gini gitu. kan udah dewasa ya, jadi minta Loh, Bu, tadi maksudnya gimana? Ayah ceritanya sama adiknya mama. iya, jadi dia tuh gini. Pertama kan Iya. gini ya. Pertama dia kan ke rumah ibu. Iya. Mungkin dia menanyakan, tapi caranya dia itu menanyakan ke ibu itu, maaf ya, kurang tepat gitu. Dia intinya mah mungkin pengen menanyakan benar enggak ibu juga punya perasaan sama dia, sampai ibu bersumpah, demi Allah Pak, untuk saat ini saya belum mau menikah. Kata saya tuh, tolong Bapak cari aja perempuan yang lain yang kata bapaknya sendiri, Lilik mau sama Iya, Bapak. malah pengen Katanya mau lebih baik nikah. nikah aja kan sama bibinya Pak Is. Kan ada tali ada darah lah gitu, pertalian darah. Kata saya itu lebih baik Pak. Nah kemarin tuh ada informasi ya Mbak, disampaikan ke Mbak Yaya. Saya juga dapat ini. Kata saya, syukur alhamdulillah ya Allah kalau proses sudah menikah, kata saya gitu. Jadi dia tidak akan berharap sama saya gitu. Berarti ternyata enggak. Terus dia bilangnya apa? Kemarin pas ibu ada di sini, terus dia ke sini. Dari awalnya juga ibu memang udah jam 9 udah mau istirahat, harus bekerja besoknya.
ibu tuh pamitan, saya ngomong baik-baik ya mbak ya, maaf mbak, pak, saya mau pulang, mau istirahat soalnya besok harus kerja. Tapi bapaknya bilangnya, Bu Un tuh nggak ikhlas kalau saya nikah sama orang Ya. lain gitu mah. Padahal Lain demi dan Allah lagi dia saya tuh. ikhlas, terus dia malah ngancam Malah ibu menjadi-jadi. seperti ini. Katanya nggak terima apanya ya, kata saya Katanya tuh. nggak ikhlas kalau itu. Tapi ngomong ke saya ya, dia kan ngomong sendiri. Sana ngomong ke Bu Un, bilang kalau misalnya saya udah menikah gitu sama Lilik gitu. Udah dia suruh nyampein, tapi saya nggak nyampein ya Bu ya. Enggak, saya nggak nyampein ke Bu Un. Malah saya dapat Dia- kabar dari ini ya, Dari orang lain Dari lah ya, orang pokoknya Bu lain, itu iya. tahu dari orang lain Ibu gitu. Un ada kabar Nah, gembira. Ibu Un kan ngomong ke saya kalau misalnya Pak Rosi itu udah menikah, saya baru mau nyapa atau bersapa sama dia karena apa sudah ada pendamping, nggak mungkin kan gitu. Ternyata kemarin ya Bu ya, nggak sengaja kita lagi ngobrol, ayah tuh kesini. Ibu Un pulangnya emang udah mau kerja, emang dia juga tadinya mau pulang kan. Nggak pernah ini Keburu ayahnya Keburu kesini, ayah datang. disangkanya tuh kan nggak menghindari. ikhlas kalau Disangkanya saya itu nikah marah, sama saya yang cemburu. lain, yang padahalnya sih dia tuh demen, sayang, maksudnya demen lah, cinta lah sama saya, cuman malu jadi segitunya dia tuh analisanya seperti itu aja, yang di luar nalar. Padahal udah cara baik-baik, udah ngomong langsung sudah, sampai Ibu Un kesel saking ngomong kasar juga sudah, tapi dia nggak mau menerima gitu, sampai parahnya kayak gitu, nyamperin ke sekolahan, ngadang di jalan gitu tuh, ada malah bahasa santet-santet juga dibawa-bawa. Ya, Bu, ibu dihadang di jalannya diapa-apain ya samanya? Enggak, cuma dia sini gitu. Ibunya kan ini ya takut ya. Takut. Ibunya langsung bablas, terus dianya nungguin di sekolah, kirain nggak ngikutin. Dia nungguin di Udah 2 sekolah hari ini sampai di sekolah jam dia 11. aja. Udah 2 hari dia. Kayaknya dia Dari hari ini nyaman. sama kemarin. Iya, Iya. sama kemarin. Saya nggak mau inilah, takut saya terjadi keributannya nanti, takutnya ini saya udahlah ya, kalau dia mau ke kantor bicara baik-baik, mungkin saya mau bicara baik-baik, tapi bapaknya di situ aja sampai kan istilahnya nggak tahu, mungkin udah jam 10 atau berapa dia pulang. Jadi Dianya ngotot katanya, pokoknya saya harus bicara. Ya maksudnya yang dipermasalahkannya itu, yang dia nggak terimanya itu apa? Saya nggak blokirnya dia itu udah dari dulu Mas, karena saya maaf aja, saya udah inilah, saya nggak mau kepikiran apa-apa gitu loh. Malah sempet ya Bu ya, awal-awalnya sih malah ngelibatin saya juga ya, Iya. disangkanya saya cemburu gara-gara saya. Katanya, ibu kenapa ibu nggak mau sama saya, karena anak-anak saya nggak setuju ya, katanya gitu. Kata saya bukan seperti itu Pak, memang saya memang nggak mau menikah gitu. Kalau harus saya ceritakan ya banyak sih Mas. Gini, maksudnya gini, tujuan suruh kesini ya, Biar maksudnya gini, jadi sudah ada supaya bisa menyaring kalau ada kan dulu informasi. selain ngobrol dulu ya, ngobrol dulu bentar, lagi ngobrol. Ayah itu ya? Hah? Ayah ya? Jadi gini ya, sengaja. Jadi kita itu ya jujur aja ya ayah, ibu kan minta bantuan karena sudah ngerasa diusik dan tidak nyaman ya Bu ya. Jadi meminta bantuan ke kita itu, ke ketua selaku pengurus lah maksudnya. Aduh, Jadi setiap ngobrol dengan ibu tidak ada pangkal ujungnya, dia ngeng. mau kesini Pak Rusitnya. Terus gimana nih Mas Faiz? Ngomong. Ngomong enggak kan, saya ngomong apa? Ayah pergi tuh pas tadi saya beli jajan, mau bilangnya mau ke Pahit. Enggak. Apa mau kesini ke rumahku? Jangan. Pak Rosi ditelepon sama si Cia, katanya itu si Faiz kenapa ada di blok E. Cia sih siapa? Cia itu kakak. Iya, Mbak Cia. Gini maksud tujuan kita tuh kesini tuh maksudnya jangan sampai ribut sama ayah ya ayah.
Ya kalau udah kayak gini mah nggak bisa lah Bu. Udah ini mah kalau misalnya ayah sampai ngancem-ngancem Bu itu udah beda lagi urusannya. Berarti kan keselamatan orang maksudnya maaf ya Bu ya, ini kan keselamatannya ibu, ketidaknyamanannya ibu gitu. Saya sebagai anak ya kalau misalnya orang tua saya yang kayak ngelakuin kayak gitu ke orang ya, walaupun ini kan juga pasti ada tanggung jawab lah Bu. Maksudnya kalau bikin orang gak nyaman gitu loh Bu. Tapi tolong Iya. jangan Maksudnya gini, dengan maksudnya gini. emosi ya. Maksudnya Enggak. gini, yang dikhawatirkan kita ini juga wanti-wantinya udah ya, kita nih takutnya kalau misalnya Pak Is itu ngobrol Ibu Un ya, ngobrol seperti ini, terus Pak Is pasti kan emosi ya, emosi nanti ke ayah nanti Biasanya bisa gitu. marahnya ke, dampaknya ke Ibu Un bisa, ke kita juga bisa. Takut Udah nggak? tenang. Ini. Kok manggilnya Pak Is? Sini. Udah Pak, duduk Pak. Duduk Pak. Tuh kan Bapak Sini. kayak gitu Pak. Sini loh. Ya, sini ya. Bapak kayak gitu ya. Coba duduk. Apanya sih Bu? Oh apanya sih Bu? Udah duduk Pak. Duduk. Bapak duduk. Pak Is dipanggil. Duduk Pak. Ini Bu pengen ngobrol sama Sama Pak Pak Is. Is. Iya.